tahun 1998 menulis bahwa Golkar juga memanfaatkan organisasi-organisasi binaan militer untuk mempromosikan diri di kancah politik. Pengurusnya mendatangi setiap rumah waktu itu dan menyebarkan propaganda bahwa hanya Golkar yang mampu menjamin stabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 8 malam, waktu itu di tanggal 31 Desember tahun 1969, suasana di Tugu Monas cukup meriah. Sebagian warga ibu kota saat itu bersiap merayakan tahun baruan. Namun, di Istana Negara, beberapa ratus meter jaraknya dari Monas, justru kondisi sebaliknya. Wajah Presiden Soeharto saat itu terlihat memerah. Dengan nada yang tinggi ia berkata kepada para tamunya, "Jika rakyat marah dan menggantung saya, pasti kalian senang atas tepuk tangan dan tertawakan saya." Di hadapan Presiden, Han Murtoko dan sejumlah aktivis muda yang saat itu hadir, yang dikenal sebagai kelompok Tanah Abang, tengah duduk dengan jantung yang berdebar-debar. Malam itu, Sumiskun, Rahman Toleng, Yusuf Manandi, dan juga terlihat ada Haritan Silalahi, ada Sulistyo, ada Medan Sirait, dan juga aktivis-aktivis lainnya tengah dipanggil ke istana. Ali, yang sebagai asisten pribadi Presiden dalam bidang sosial dan politik, saat itu ikut mendampingi. Kami pikir akan diajak pesta tahun baru, ternyata kami dicaci maki, ujar Yusuf Manandi saat itu. Soeharto terlihat geram saat itu terhadap ulah mereka yang mengkampanyekan penundaan pemilihan umum. Sejak awal, Soeharto memang ingin pemilu dilaksanakan menurut jadwal, yaitu pada tahun 1971. Namun Ali dan kelompok Tanah Abang yang hadir saat itu berpendapat justru sebaliknya. Menurut mereka, pemilu belum bisa dilaksanakan selama struktur politik belum tertata baik. Sekretariat bersama Golkar, yang memang selanjutnya menjadi golongan karya, dianggap belum kuat menjadi mesin politik Soeharto waktu itu. Kami khawatir nasib Soeharto akan seperti Bung Karno, kata Haritan Silalahi. Menurut Hari, Soekarno tumbang karena Presiden Indonesia pertama itu tak memiliki mesin politik yang cukup kuat untuk menopang kekuasaannya waktu itu. Soeharto menolak usul para aktivis. Menurut dia, pemilu tak bisa diundur karena bisa menimbulkan gejolak politik yang baru. Bila menuruti kemauan kalian, sampai tuwek pun tak bakal ada pemilu, ujar Soeharto setengah tinggi nadanya. Sekarang saya instruksikan untuk melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditentukan. Dan mendengar itu, para pemuda pun terdiam kejut saat itu. Diam-diam Ali menyikut Sumiskun sambil berbisik, "Ayo, lawan, lawan." Namun tak satu pun aktivis muda itu yang berani berbicara atau bersuara lagi. Dan seusai pertemuan pun, Ali dan Sumiskun CS berkumpul di Tanah Abang. Keputusannya sudah begitu, pemilu mesti dilanjutkan, ujar Ali. Sekarang mari perkuat posisi dan cari cara memenangi pemilu. Waktu itu Soeharto memang belum memiliki kendaraan politik. Sejak tahun 1968, Ali pernah menyarankan dia untuk membentuk suatu partai politik baru untuk menopang kekuasaannya. Namun Soeharto menolak itu. Alasannya, pembentukan partai baru terlalu sensitif dan berpotensi memicu gejolak di kalangan tentara. Soeharto pun lantas meminta Ali dan kelompok Tanah Abang untuk menggunakan sekber Golkar sebagai kendaraan politiknya. Tapi ini bukan pekerjaan gampang, karena organ yang didirikan pada tahun 1964 oleh Angkatan Darat tersebut dibuat untuk merangkul masyarakat anti Partai Komunis Indonesia waktu itu. Dan lembaga tempat perhimpunan yang memang lebih dari 250 ada organisasi di situ yang memang bergerak dalam kemasyarakatan ini sangatlah cair. Sekber Golkar juga tidak memiliki struktur kelembagaan yang jelas waktu itu. Dan kendala lainnya, menurut Yusuf Manandi, sekber Golkar terkenal dengan reputasinya yang cukup buruk di mata masyarakat. Sebagian pemimpinnya terlihat dan juga ketahuan korup dan suka main perempuan. Itulah salah satu alasan mengapa kami memaksa supaya pemilu tahun 1971 diundur saja, ujar Yusuf. Tak banyak pilihan,
Ali mengambil langkah menguasai Golkar saat itu. Ia misalnya mengeluarkan sejumlah pengurus yang dianggap sangat bermasalah. Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar dikuasai. Wewenang memilih kandidat yang akan mewakili Golkar di parlemen mereka rebut. Untuk biaya awal Bapilu, Ali menyuntikkan dana sebesar 50 juta rupiah waktu itu. Dan ia juga memberi 50 juta rupiah lagi untuk mendirikan koran Suara Karya, ujar Yusuf. Tim Ali bergerak cepat. Yusuf Manandi dalam Shade of Grey, A Political Memoir of Modern Indonesian tahun 1965 hingga tahun 1998 menulis bahwa Golkar juga memanfaatkan organisasi-organisasi binaan militer untuk mempromosikan diri di kancah politik. Pengurusnya mendatangi setiap rumah waktu itu dan menyebarkan propaganda bahwa hanya Golkar yang mampu menjamin stabilitas dan juga kemajuan pembangunan Indonesia. Ancaman demi ancaman juga ditebar. Jika tak mendukung Golkar, maka akan dicap tak mendukung militer atau dianggap bersimpati pada PKI. Dalam kampanyenya, beberapa artis terkenal ibu kota pun akhirnya dilibatkan dan diboyong untuk menarik suara dari massa. Dana kampanye diperoleh dari para pengusaha yang ingin mendapatkan perlindungan dan juga kemudahan pastinya. Di tempat lain, diam-diam Ali menggelar operasi yang berbeda. Partai Nasional Indonesia atau PNI, pesaing terbesar saat itu, menjadi target utama penggembosan. Keretakan partai pun dimanfaatkan. Sejumlah sumber menyebutkan terpilihnya Hadi Subeno sebagai Ketua Umum PNI waktu itu dalam Kongres pada tahun 1970 silam di Semarang, tak lepas dari peran Ali juga. Hadi Subeno yang pro pemerintah dimanfaatkan untuk mendepak Hardi, yang tak lain adalah ketua umum lama yang dianggap menentang Dwi Fungsi ABRI waktu itu. Dan partai-partai Islam bernasib pun sama, misalnya seperti Partai Muslim Indonesia atau Parmusi yang didirikan sejumlah tokoh Masyumi pada tahun 1968 dalam kongres pertamanya Parmusi di Malang. Muhammad Rum sebenarnya terpilih sebagai ketua dari partai tersebut. Ketua umum yang menggantikan Jarnawi Hadikusumo waktu itu. Namun karena pemerintahan tidak merestui Rum, maka pimpinan Parmusi kembali diambil alih oleh Jarnawi. Begitu pula saat Kongres tahun 1970, manuver Jailani Naro yang dikenal dekat dengan Ali Murtopo membuat HMS Mintareja yang pro pemerintahan akhirnya terpilih. Ali juga memanfaatkan Mintareja untuk membendung masuknya orang-orang Masyumi anti pemerintah mengendalikan Parmusi waktu itu. Tidak hanya cukup di situ, kelompok Ali juga menggagas konsep masa mengambang atau floating mass untuk memperkukuh Partai Golkar. Menurut kesaksian dari Rahmat Tulung, salah satu pencetus masa mengambang, gagasan itu sebenarnya antitesis konsep politik Orde Lama yang membolehkan partai membangun organ atau sayap di masyarakat. Itu akhirnya menyebabkan masyarakat tidak independen dalam memilih dan bersikap, ujar Rahmat. Konsep tersebut juga melarang adanya kepengurusan partai politik di tingkat daerah seperti desa. Masa yang lepas dari partai politik tersebut yang akhirnya disebut sebagai masa yang mengambang. Tokoh-tokoh seperti Nari Nahdlatul Ulama, contohnya seperti Subhan ZE, sempat memprotes keras gagasan tersebut. Dia menuding floating mass bersumber dari teori diktator proletariat yang bisa menghilangkan sistem check dan control balance-nya. Ujarnya pada kesaksian di media pada tahun 71. Protes Subhan sesungguhnya bersumber dari hilangnya masa pendukung NU waktu itu di pedesaan-pedesaan, yang juga dukungan dari underbow partai yang sebelumnya menjadi penyumbang suara terbesar, dan hal serupa dialami oleh partai-partai politik lainnya. Sebaliknya, bagi Golkar, floating mass sama sekali tidak mengganggu. Sebagai organisasi baru, Golkar belum membangun organ politik karena struktur Golkar pun belum menjangkau desa-desa terpencil. Justru dalam perkembangannya, Ali menggalang masa mengambang dalam organisasi-organisasi profesi yang dikendalikan oleh Golkar waktu itu. Organisasi hasil penggalangan Ali antara lain Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI, dan juga ada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, dan juga Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Justru siasat inilah yang akhirnya terbukti manjur
karena pada pemilu tahun 1971 silam, Golkar menang telak dengan meraup 34,3 juta suara atau sejumlah 63% dari total pemilih yang ikut dalam pemilihan presiden saat itu. Golkar akhirnya memperoleh 236 kursi dari total 360 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat waktu itu. Dan Golkar terus menjadi pemenang pemilu hingga di tahun 1998 silam saat kekuasaan Soeharto akhirnya berakhir.